Halo, perkenalkan gue Restu. Selamat datang di RK Review. Di video kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari film Crush Inhuman Kiss 2019. Mohon maaf, di video ini gue nggak akan panggil si Crashway ini dengan sebutan Crashway, tapi akan gue ganti dengan sebutan Kuyang agar lebih mudah gue menyebutnya ya. Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak yang bernama Jerdie, Ting, Sai, dan Noi. Mereka sedang bermain petak umpet di dekat sebuah rumah tua yang di dalamnya berisi sebuah peti. Sai dan Noi secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah tua itu untuk bersembunyi. Di dalam, Sai melihat sebuah peti dan tiba-tiba film Inhuman Kiss pun baru dimulai. Scene berpindah, di mana mereka yang tadinya masih bocah, kini sudah menjadi dewasa. Setiap hari, Sai selalu saja membersihkan darah yang ada di kasurnya. Sai bekerja sebagai seorang perawat di sebuah klinik di desanya. Jerdie, teman masa kecilnya, kini sangat menyukai Sai, namun tidak dengan Sai. Jerdie hanyalah teman biasa. Di klinik, datang pasien. Dia adalah seorang bocah yang terluka di bagian kakinya. Sang ibu menceritakan bahwa semalam dia melihat kuyang dan memakan ayam-ayam milik tetangga. Si ibu menyuruh mereka untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat di malam hari. Keesokan paginya, pada saat Sai terbangun, dia melihat terdapat bercak darah yang banyak di kasurnya. Tidak hanya itu, Sai mendapati dadanya yang mulai memerah. Seperti biasa, Jerdie selalu datang dan membawakan air pandan untuk Sai. Selang beberapa saat, Sai meminta Jerdie untuk menemaninya ke hutan. Akhirnya mereka pun pergi ke hutan. Namun ketika di hutan, Jerdie terlihat sangat ketakutan. Dalam gelap muncul sebuah cahaya yang ternyata itu adalah teman lama mereka, yaitu Noi, yang baru saja pulang dari Bangkok. Saat melihat Noi, Sai merasa sangat bahagia. Mereka langsung berpelukan. Jerdie yang melihatnya langsung merasa cemburu. Noi ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok pemburu kuyang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Ted. Kelompok itu diberitahu oleh Noi bahwa terdapat kuyang di daerah ini. Hal itulah yang membawanya kemari untuk menangkap kuyang tersebut. Mereka berkata, jika tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka. Petaka itu akan datang apabila ludah si kuyang diminum oleh seorang gadis. Maka gadis itu akan berubah menjadi kuyang. Lain halnya, jika seorang pria yang meminumnya, maka si pria akan tersiksa sampai mati. Namun, ayahnya Sai yang menjadi kepala desa tidak percaya dengan perkataan dari si Ted. Kemudian, Ted menunjukkan salah satu kepala kuyang yang mereka tangkap. Ayahnya Sai kemudian memarahi Noi karena sudah membawa orang-orang asing untuk masuk ke dalam desanya. Ayahnya Sai mengira bahwa mereka adalah sekelompok bandit. Di sisi lain, Sai ingin cepat-cepat untuk segera pulang ke rumahnya karena dirinya merasa ada yang aneh di tubuhnya. Jerdie merasa sedikit curiga dengan tingkah Sai yang tergesa-gesa. Keesokan harinya, lagi-lagi Sai melihat bahwa kasurnya terdapat bercak darah yang semakin banyak. Tidak hanya itu saja, Sai juga muntah darah dan muncul bekas merah-merah di dadanya. Siang harinya terlihat ada kerbau yang meninggal. Namun Noi berkata bahwa kematian kerbau itu adalah ulah dari binatang buas. Noi mengajak saya untuk menemui Jerdie yang sedang berlatih menembak untuk memburu kuyang. Setibanya di sana, Noi mengajak Jerdie untuk pergi karena khawatir bahwa mereka adalah seorang bandit. Tapi Jerdie bersikeras terhadap pendiriannya. Malam harinya, saat Sai sedang mengoleskan salep ke dadanya, tiba-tiba Jerdie menyuruh Sai untuk menutup pintu dan jendelanya agar kuyang tidak bisa masuk. Jerdie bersama pemburu lain berkeliling desa untuk memburu kuyang. Sedangkan Noi berada di tengah sawah. Entah apa tujuannya, dia membelekukan di sawah malam-malam sendirian. Di sisi lain, Sai menjerit kesakitan. Dan ternyata dialah kuyangnya. Di lain tempat, pasangan pasutri yang baru sadar bahwa anaknya tidak ada di ranjang, mereka langsung meminta pertolongan kepada kelompok pemburu kuyang. Ternyata anaknya itu dibawa oleh kuyang yang tak lain adalah Sai. Karena kuyang yang sangat cepat, mereka tidak bisa menembak dengan tepat sasaran. Dan kuyangnya menghilang seketika.
seseorang kemudian muncul dengan membawa bayi itu. Di sisi lain, Noi yang sedang di sawah melihat kuyang yang terbang menuju ke rumah Sai. Melihat hal itu, Noi langsung mengambil tangga untuk mengecek keadaan Sai. Noi sangat terkejut ketika melihat Sai yang ternyata adalah kuyang. Karena tidak menyangka bahwa Sai adalah seorang kuyang yang selalu memakan hewan di desanya, Noi pun kecewa. Sai sangat sedih karena Noi mengetahui bahwa dirinya adalah seorang kuyang. Keesokan harinya, Sai kembali ke klinik. Namun dirinya tidak menemui Noi. Mungkin Noi pergi karena shock atas kejadian tadi malam. Benar saja, ternyata Noi berada di sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu yang seram. Kuyang perempuan biasa disebut kraswe, sedangkan laki-laki disebut krahang. Dari percakapan ini, Noi harus mengikuti kata hatinya. Apakah mau membunuh kuyang itu atau tidak? Ketika Noi pulang, ternyata Noi mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai. Di malam harinya, Sai lagi-lagi menjadi kuyang seperti biasa. Dan Noi memberikan ayam supaya Sai tidak keluar dari kamar. Di pagi hari, Sai sangat gembira ketika melihat Noi udah ada di klinik. Dia langsung memeluk Noi karena sangat khawatir dengan kejadian kemarin. Mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah seperti orang-orang pada umumnya agar mereka tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam, Noi datang untuk memberikan ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya. Sampai tiba di suatu saat, Noi yang mendapatkan informasi mengenai herbal yang dapat menghentikan perubahannya menjadi kuyang. Perubahan ini hanya bersifat sementara. Pagi harinya, terdapat seorang bocah yang meminta agar Sai memeriksa keadaannya. Di saat yang sama, Jerdi datang untuk memberikan minuman kepada Sai. Kemudian, Jerdi memberikan informasi bahwa akan ada pemburuan besar malam ini. Jadi, Sai diharuskan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela kamarnya. Pasien bocah yang tadi berbaring secara tidak sengaja meminum air bekas dari Sai. Hal itu membuat si bocah berubah menjadi kuyang. Ted dengan sigap langsung datang untuk membunuh si bocah kuyang itu. Pada esok harinya, mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang tua dari bocah itu menangis dan histeris. Sai yang menyadari penyebab si bocah itu berubah menjadi kuyang karena bekas gelas miliknya sempat diminum oleh si bocah itu. Sai sangat ketakutan. Jika para warga tahu yang sebenarnya, maka pasti Sai akan dibunuh juga. Untung saja, Noi selalu ada untuk menenangkan si Sai. Sai kemudian mengajak Noi untuk pergi ke hutan. Karena di sana pasti ada petunjuk mengenai kuyang ini. Malam harinya, Sai dan Noi pergi dari rumahnya. Dan tidak disangka Jerdi mengikuti mereka dari belakang. Di situ, Jerdi menyuruh kelompok itu untuk berhenti mengikuti. Tapi omongan Jerdi dibantah oleh mereka. Di sisi lain, Sai dan Noi berhasil mencapai rumah tua. Dan ternyata di belakang rumah tua terdapat tanaman yang menyala. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman ini merupakan herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahan kuyang secara sementara. Apabila Sai memakan satu herbal, maka dirinya tidak akan berubah selama seharian penuh. Mereka memutuskan untuk membawa beberapa herbal untuk dikonsumsi oleh Sai. Di situ karena Sai dan Noi saling sayang, akhirnya mereka pun ya gitulah. Di lain sisi, ternyata Jerdi melihat mereka berdua saling berciuman. Hal itu membuat Jerdi menjadi cemburu dan langsung memukul Noi di sana. Sedangkan kelompok Ted mengejar Sai sampai masuk ke dalam rumah tua. Di dalam rumah tua, Sai melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Ketika mendekati petinya, Sai langsung teringat korban-korban yang telah ia bunuh. Dia juga mengingat masa kecilnya ketika si kuyang menciumnya. Ternyata saat kecil, si kuyang sempat mencium Sai, sehingga hal itulah yang menyebabkan Sai berubah menjadi kuyang. Di rumah tua, Sai tiba-tiba berubah menjadi kuyang dan langsung menyerang semua kelompok yang ikut dalam pemburuan. Ini hanya ada ketua kelompok yaitu Ted. Selesai memukuli Noi, Jerdi langsung mengawasi Ted agar tidak menembak si kuyang. Namun Ted tidak segan-segan dan langsung melempar Jerdi keluar dari rumah tua tersebut. Noi tidak sengaja melihat dua makhluk yang tiba-tiba melintas di atasnya. Mengetahui hal tersebut, Noi segera mengecek keadaan Sai. Untung saja Sai sudah kembali ke tubuhnya dan langsung membawanya untuk kembali pulang. Secara diam-diam, Sai kemudian menyimpan herbalnya di atas lemari. Setelah itu, seluruh warga desa terkejut dengan kematian kelompok pemburu dan juga warga yang ikut serta dalam pemburu kuyang. Ayahnya Sai kemudian menanyakan kepada si Ted siapa yang menjadi kuyang,
dan bagaimanakah rupa kuyang tersebut. Yang menguping pembicaraan mereka tahu kalau Sai dalam keadaan bahaya. Akhirnya dirinya bergegas untuk menemui Sai. Tapi di perjalanan dada Noi menjadi sakit. Nah kemarin dia sempat berciuman dengan Sai. Mendengar Sai adalah kuyang, warga desa kemudian bergegas ke rumahnya Sai untuk membuktikan bahwa memang benar Sai adalah kuyang. Sai kebingungan karena herbal yang ia taruh tiba-tiba menghilang. Sai menanyakan ke neneknya. Namun ternyata neneknya menaruhnya pada keranjang cucian. Sai berusaha keras untuk mencari herbalnya untuk dikonsumsi sebelum dirinya berubah menjadi kuyang. Ayah Sai memberikan tembakan kepada warga agar mereka bisa tenang. Namun hal ini membuat Sai terkejut dan secara tidak sengaja menjatuhkan herbalnya. Ayahnya kemudian memanggil Sai berkali-kali. Namun Sai masih berusaha mencari herbalnya di dalam lumpur. Hingga pada akhirnya Sai berhasil memakan herbal dan langsung keluar dengan alasan baru selesai mandi. Ted kemudian menyuruh Jerdy agar mau berbicara yang sebenarnya. Namun karena Jerdy masih sayang pada Sai, akhirnya dirinya tidak membuka mulutnya. Dengan cerdiknya, Sai langsung berkata bahwa kelompok mereka menculik dan akan memperkosanya. Tapi untung saja Jerdy datang dan menyelamatkan Sai. Bohongan ini ia lakukan agar ayahnya dan para warga percaya padanya. Untung saja Jerdy bisa diajak berkompromi. Ketika kegaduhan selesai, Jerdy ingin tidur di kamarnya. Namun ternyata Ted sangat kecewa karena Jerdy berkhianat kepadanya. Tak lama setelah itu, Ted langsung menggigit Jerdy yang membuat Jerdy berubah menjadi menyeramkan. Beberapa lama kemudian, herbal milik Sai perlahan-lahan mulai habis, yang membuat Noi berusaha keras untuk mencari herbal lagi. Namun ternyata Noi melihat bahwa herbal itu telah habis karena ada yang membakar herbalnya. Tak lain merupakan Ted. Noi mencoba untuk menanam herbal itu, namun semuanya berujung kegagalan. Noi kemudian mengajak Sai ke Bangkok untuk melarikan diri ke sana. Siapa tahu ada orang yang bisa membantu mereka di Bangkok. Noi menyuruh Sai untuk menemuinya setelah matahari terbenam. Namun, Sai di sini terlihat bimbang, entar ikut dengan Noi atau tidak. Sai kemudian menuju ke rumah Jerdy. Di kamar, Jerdy selalu mendengar bisikan-bisikan dari Ted untuk segera membunuh Sai. Ketika Sai tiba di rumah Jerdy, Jerdy mengatakan yang sebenarnya bahwa dia mengetahui kalau Sai adalah kuyang. Waktu itu, Jerdy mengantar pulang Sai ke rumahnya. Namun, Sai tergesa-gesa dan mulai berlagak aneh. Hal itulah yang membuat Jerdy mengikutinya dari belakang. Dan ternyata Jerdy melihat dengan jelas kalau Sai berubah menjadi kuyang. Jerdy yang mulai ketakutan dan tidak percaya bahwa kuyang itu adalah orang yang dicintainya. Kemudian dia mempunyai tujuan. Jerdy ikut serta dalam pembunuhan kuyang adalah agar Jerdy bisa melindungi Sai dari kejauhan. Sai kaget karena melihat Jerdy berubah menjadi menyeramkan. Di lain tempat, Noi sedang berada bersama biksu kemarin. Si biksu menceritakan asal mula dan sejarah kuyang. Pada malam harinya, Noi bersiap-siap untuk menunggu Sai di hutan. Tapi Sai diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Lama-kelamaan dada Sai menjadi sakit. Begitu juga dengan Noi. Di lain tempat, Jerdy telah berubah menjadi monster besar mengerikan yang akan menangkap kuyang Sai. Jerdy terbang untuk membunuh Sai. Untung saja Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan Jerdy agar tidak dihasut oleh Ted. Jerdy memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Ted. Pada akhirnya, Jerdy pun kalah dan tewas karena jantungnya telah diambil oleh Ted. Di lain sisi, tubuh Sai dipukuli oleh para warga. Melihat hal itu, Noi berusaha menghentikan dan membawa tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Namun, Ted tidak membiarkan mereka pergi. Di saat bersamaan, si biksu datang dan langsung menembak Ted hingga tewas. Biksu kemarin menceritakan bahwa dahulu dia juga memiliki istri yang menjadi kuyang. Dirinya berusaha keras untuk menyembunyikannya dari para warga. Hingga akhirnya si biksu memutuskan untuk mengunci istrinya di dalam sebuah peti dengan menggunakan rantai. Oke, balik lagi ke cerita. Biksu menyuruh Noi dan Sai untuk pergi dari sini secepatnya. Para warga yang marah tidak membiarkan Sai pergi begitu saja. Sai dan Noi berhasil sampai ke perahu. Noi berjanji akan menyembuhkannya ketika mereka sudah sampai di Bangkok. Tapi tiba-tiba jeder. Sai ditembak oleh para warga yang mengejarnya dan film pun berakhir.
Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Alangkah lebih baik apabila kekurangan di channel ini ditulis di kolom komentar agar bisa membantu channel ini menjadi lebih baik. Dan apabila kakak-kakak masih ingin bersedekah di channel ini, silahkan langsung subscribe dan like video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.